Kasih ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah sekalian, Bapak Ibu hadirin dan hadirat, muslimin dan muslimat, insyaallah kita semua dalam keadaan yang sehat walafiat, diberikan Allah nikmat yang banyak, melimpah, halal dan berkah. Semoga syukur kita membuat Allah menambahkan nikmat yang sudah ada. Salawat salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selalu kita sampaikan dan kita ulang-ulang. Semoga kita semua mendapatkan syafaat pertolongan beliau di yaumul kiamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, jamaah sekalian, jadi ada uang 1 lembar 50.000. Ya. Bapak Ibu pegang uang 50.000 rupiah dan dalam kondisi lapar sama haus. Ya. Kemudian pergilah ke kantin. Nah, di kantin itu ada 2 pilihan. Makan siang, isinya nasi sama ayam, pas 50.000. Atau pilihannya adalah minum yang enak, ya, plus camilannya, ya, kayak es kopi susu ya, dengan beberapa potong kue, sama harganya 50.000. Apa yang akan dilakukan? Apa yang akan terjadi? Berarti kita harus memilih mau makan nasi sama ayam atau minum es kopi plus kue-kue tadi. Nah, itu ya, itu yang pasti kita lakukan karena kita tidak mungkin dapat semuanya. Ya. Betul? Nah, saya nggak tahu kalau ada jawaban yang aneh-aneh yang bisa bikin jadi dua-duanya itu, wallahu a'lam. Nah, tapi secara teori begitu. Nah, itulah teori yang diperkenalkan ketika George Mankiw menulis 10 prinsip. Prinsip pertamanya ditulis sama Mankiw, itu adalah konsep atau teori trade-off. Ya, trade-off itu. Jadi katanya people face trade-offs, bahwa manusia itu seringkali dan pasti akan menghadapi yang namanya pilihan yang saling bertentangan. Antara pilih A atau pilih B, antara pilih aku atau dia. Nah, itu berat. Sebenarnya bukan berat, itu akan sering kita dapati dalam persoalan rumah tangga juga begitu. Ya. Pilih aku sebagai ibumu atau pilih dia sebagai istrimu. Wah, berat. Itu pertanyaan yang bikin susah. Yang suka nanya begitu itu yang bikin susah sebenarnya. Ya, karena pertanyaan itu ya bagi kita laki-laki susah dijawab. Ya, panjang itu cerita jawabannya. Ya. Nah, kenapa contoh itu dikemukakan? Karena memang teorinya Mankiw tadi itu sederhana. Dia berangkat dari filosofi atau cara pandang bahwa sumber daya itu terbatas. Cuma 50.000. Sumber daya itu terbatas. Ya. Maka untuk mendapatkan sesuatu yang kita inginkan, kita harus rela mengorbankan sesuatu yang lain. Ya. Kalau kita pilih makan siang, nasi sama ayam, trade-off-nya adalah hilanglah kenikmatan minum es kopi dan camilan. Sebaliknya, kita pilih es kopi dan camilan, maka trade-off kita adalah kehilangan rasa kenyang dari makan siang. Ini berlaku kepada banyak hal tadi. Misalnya dalam konteks individu, pribadi-pribadi, antara waktu belajar atau waktu main game. Dua-duanya memberikan kesenangan tersendiri, manfaat yang berbeda. Tapi untuk diri. Kalau belajar, ya tugas-tugas selesai, ilmu dapat.
tapi nggak seru, nggak dapat main game. Kalau main game asik, happy, tapi PR nggak selesai. Perusahaan keluarkan dana untuk riset produk baru, atau dana nggak usah bikin riset baru, dananya dipakai untuk iklan produk yang lama. Kan pilihan. Negara beli anggaran senjata atau beli dipakai untuk pendidikan dan kesehatan, pilih. Mau banyak anggaran Kementerian Pertahanan atau banyakin Kementerian Pendidikan atau Kementerian Kesehatan. Coba lihat anggaran kita itu. Kelihatan tuh di situ trade off-nya. Mana yang lebih didahulukan. Nah, kenapa harus memilih? Ya tadi, karena supaya mengefisienkan sesuatu. Bagaimana cara mendapatkan hasil maksimal dari sumber daya yang terbatas, cuma 50.000. Bagaimana ini biar efisien? Maka pilih. Nah, Bapak Ibu jamaah sekalian dirahmati Allah, bagaimana Islam memandang hal demikian? Bagaimana Islam memandang konsep yang diajukan oleh Mankiw tadi, George Mankiw tadi? Pertama, satu ya prinsipnya, kita tidak menolak bahwa memang kita ini harus memilih, nggak boleh pilih A atau B. Saya pilih atau, nggak ada ceritanya begitu. Ya pilihannya cuma dua. Atau orang Indonesia pilih A atau B, saya pilih C. Lah gimana? Yang disuruh pilih A atau B kok pilih C? Gitu ya. Nah, jadi harus milih. Nah, tetapi ternyata dalam memilih itu Islam memiliki beberapa panduan. Yang pertama apa panduannya? Yang pertama adalah cara pandang dulu. Lihat cara pandang George Mankiw tadi yang mewakili aliran konvensional secara umum. Dia itu berangkat dari asumsi yang mendasar. Apa asumsi dasar? Bahwa katanya ini kelangkaan, betul nggak? Uang itu cuma 50.000. Dia berangkat dari konteks itu, asumsi dasar itu, prinsip dasarnya bahwa terbatas, ya, cuma 50.000. Ya, dia menganggap semua ini berangkat dari kelangkaan, scarcity. Sumber daya itu langka, sementara keinginan manusia itu tidak terbatas. Dia katakan itu sumber masalah. Nah, kita harus berangkat dari situ dulu, karena kalau tidak dari situ kita agak susah jawabnya. Nah, bagaimana Islam memandang konsep tadi itu? Sumber daya itu langka, keinginan manusia tidak terbatas. Kita langsung jawab, Islam nggak begitu. Islam nggak pernah menganggap bahwa ada kelangkaan. Secara kelangkaan yang, nah ini perlu kita preteli pelan-pelan. Islam memandang bahwa segala sesuatu itu penuh sudah dengan kecukupan. Dari mana dalilnya? Ya jelas dalilnya, Allah nggak mungkin secara logik. Nah, kan ada dalil nakli, ada dalil akli. Betul nggak? Dalil nakli itu berarti teks, ayat Al-Quran, hadis. Kalau dalil akal, ya akal kita yang mencoba memahami realitas yang ada. Nah, akal kita mengatakan, kok bisa atau mana mungkin Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan sumber daya yang tidak cukup untuk seluruh makhluknya. Nah, nanti secara tidak langsung kalau memang begitu, masa Allah ciptakan saya, Allah ciptakan dia, anak-anak saya, masa Allah tidak berikan bekalnya? Kalau nggak diberikan bekalnya berarti sama dengan Allah apa? Lalai. Kalau Allah lalai juga bisa Allah itu zalim. Nah, itu kan melanggar sifat-sifat Allah. Allah itu alim, maha mengetahui, khabirun, alimun, ya, teliti, ya, kaya raya, ghaniyun, ya. Gak mungkin Allah begitu. Jadi itu secara akal sudah nggak diterima. Nah, untuk memperkuat akal kita, turunkan dalil naklinya. Dalil Qur'annya, surah Hud ayat 6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma min dabbatin fil ardi
illa 'ala Allahi rizquha. Jelas. Tidak ada satu binatang melata pun di bumi ini melainkan Allah lah yang telah memberikan rezekinya. Nah, kita berangkat dari situ. Ya, kita berangkat dari situ. Masalah utamanya bukan kelangkaan, tetapi keserakahan. Kenapa? Karena sesungguhnya kita ini sudah ada jatahnya masing-masing. Problem utamanya jatah kita itu ada sebagian dari kita yang apa? Serakah. Data udah jelas, data kita sudah jelas, BPS, bahwa ada sekelompok 1% di negeri ini menguasai harta kekayaan mayoritas. Coba bisa bayangkan itu, kejomplangan yang terjadi. 1% kelompok di negeri ini yang ngacak-ngacak, yang ngatur-ngatur semua ini, itu menguasai sumber daya kekayaan yang ada. Ya, geblek enggak itu? Nah itu bahaya. Ya, satu orang ngelola kita gitu ya. Tidak adil distribusinya, serakah. Gitu. Nah, maka itu orang-orang yang serakah itu sebenarnya mereka satu, tidak memahami bahwa harta yang dia punya sebenarnya bukan dia punya. Itu milik Allah. Ya. Dia hanya wakil. Ya. Ustaz, gimana dia bisa paham kayak begituan? Dia bukan muslim. Ah, itu dia memang. Ya, yang hidayah nggak nyampe. Ya kan? Coba kalau dia itu orang Islam, yang 1% itu, pasti dia keluarin zakatnya, ya kan? Karena dia paham harta yang dia punya itu bukan punya dia sepenuhnya, itu adalah amanah, titipan dari Allah yang nanti akan dipertanggungjawabkan. Titik. Ya. Masa mudamu dihabiskan di mana? Ilmumu dipakai untuk apa? Apalagi itu? Apa? Umur dipakai untuk apa? Kesehatanmu dipakai untuk apa? Tapi pas harta, hadisnya itu hartamu dapat dari mana dan kemana? Dua pertanyaannya. Yang lain-lain cuma satu aja. Kamu pakai untuk apa? Kamu pakai untuk apa? Distribusinya gimana? Tapi kalau harta bukan cuma soal distribusi, tapi dari mana dapatnya? Lebih berat itu memang. Input dan outputnya. Nah, jadi ini mengubah secara total cara kita memandang uang 50.000 tadi. Bahwa uang 50.000 tadi bukan sebagai alat pemuas keinginan, tapi itu amanah yang harus digunakan sesuai dengan kehendak yang memberi. Jadi itu pertama cara pandang kita. Ya, kita ini bukan pemilik sejati. Walillahi ma fis samawati wal ardi. Ayat kursi kan? Ya. Jadi kalau belajar ilmu tauhid, rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat, bagus. Dikuasai di luar kepala konteks-konteks itu. Bahkan sampai dilakukan nama-nama Allah, bagus. Tapi kalau teori-teori akidah itu hanya dipahami sebatas itu, maka dia tidak mampu menjadi alat dalam konteks kehidupan nyata. Nah, jadi yang akidah yang kita pelajari itu akidah yang aplikatif, akidah yang bisa dipraktekkan, bukan akidah yang berhenti di kajian. Kalau akidah berhenti di kajian, selesai. Nah, oleh karena itu tugas kita mencari contoh-contoh mau diaplikasikan di mana nih. Nah, salah satunya yang hari-hari kita ketemukan ini. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Milik Allah yang ada di langit dan di bumi. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Kamu aku ciptakan sebagai khalifah. Apa arti khalifah? Khalifah itu artinya wakil, pengelola. Bagaimana Anda mengelola itu? Itulah yang nanti akan dipertanggungjawabkan. Kullukum ra'in, kata hadis. Kata Nabi, semua kalian adalah pemimpin.
wa kullukum mas'ulun ar-ra'iyatihi, dan setiap pemimpin akan diminta pertanggungjawabannya. Nah, sudah selesai. Jadi itu yang pertama ya. Kita oprek dia, kita gali dia, kita preteli dia dari yang pertama. Asumsi dasar Anda salah. Anda mengatakan, wahai George, bahwa kelangkaan. Bukan. Nggak ada langka. Ini udah cukup. Bukankah Allah subhanahu wa ta'ala katakan dalam Al-Quran? Apa itu ayatnya? Wa ja'alna, kami ciptakan segala sesuatu itu sesuai dengan kadarnya masing-masing. Jadi Bapak Ibu, jangan protes. Tapi kenapa saya yang sedikit, Ustaz? Itu takdir Anda. Mau diapain? Ya kan? Mau berusaha, mau bagaimanapun, tapi kalau takdir udah begitu ya udah. Tapi kan belajar takdir lagi-lagi. Takdir kita nggak pernah kita pelajari sesuatu yang diam, statis. Takdir bisa berubah nggak? Bisa. Makanya kenapa ada konsep ikhtiar. Jadi kalau belajar ilmu takdir nggak belajar ilmu ikhtiar, ya udah tidur dia. Ya saya hidup kumahangke lah. Nah, kumahangke itu mengalir seperti air, biarin aja mengalir. Mau diapain? Nggak begitu. Ya kan? Usaha terus, usaha terus. Ya, sampai pada satu titik nanti ngerasain, mungkin sudah pernah. Bapak-bapak mungkin sudah pernah ngerasain, atau ibu-ibu. Atau hidup dalam hidup ini kita akan dapat satu titik, dan kalau kita sudah sampai titik itu nikmat. Apa itu titiknya? Sudah sampai pada titik pasrah. Pasrah itu adalah tetap dilakukan, tetap diupayakan, tapi sudah tidak lagi mementingkan, memikirkan hasil. Sudah pernah sampai di titik itu? Kalau sudah, good. Itu bekal. Itu akan membuat nyaman. Kenapa? Semangat tetap ada, tapi nggak pernah jadi beban pikiran. Nah, itu yang harus kita bilang sama anak-anak kita. Kamu harus sudah sampai titik itu. Orang yang sampai titik itu biasanya memang dulu bersemangat sekali. Bahkan dia cenderungan, menurut saya, kecenderungannya itu dulu pede banget. Pede banget dengan segala yang dia punya. Ilmu ada, titel ada, relasi ada. Tapi Allah bikin dia, semua apa yang dia punya itu nggak bermanfaat. Sehingga sampai dia bilang, kok jadi begini-begini amat ya? Ya. Kalau dia nggak kuat-kuat iman atau dia kembalikan kepada prinsip iman, maka dia stres. Stres, tidak mampu menerima kenyataan hidup. Sudah belajar tinggi-tinggi, keluar uang puluhan ratusan juta untuk belajar. Sudah sarjana S3, profesor. Terus dapat masalah, nggak bisa dia kerjakan, nggak bisa dia selesaikan, dia stres. Seorang ibu, seorang ayah yang sudah banting tulang, kerja semua sudah dia kerahkan, pergi pagi pulang malam, tapi nggak ketemu-ketemu juga. Stres. Nah, stres dia. Dia lupa. Ada ilmu namanya ilmu pasrah. Pasrah itu apa? Terus kerjakan dan biarkan ilmu Allah yang menggerakkan hasilnya. Udah, nggak usah dipikirkan terlalu pusing hasilnya. Pak, kalau kita mau mikir, lihat anak-anak kita yang SD sekarang, yang kecil-kecil. 20 tahun lagi, biaya pendidikannya berapa tuh? Ya, kalau dia pas kuliah dari mana duitnya? Iya apa enggak? Iyalah kalau mau dipikirkan itu. Ya, stres ini. Tapi kita kita bukan nggak mau mikir, kita pikir, tapi jangan berlebihan. Ada Allah kok, gitu loh. Ada Allah. Ya, yang kedua, setelah kita jawab asumsi dasar, kita jawab yang kedua, yaitu apa? Perbaiki tujuan Anda, wahai George Menkiu. Anda tujuannya salah. Si George tadi itu, ya. Anda tujuannya salah. Loh, salahnya dari mana? Anda, wahai Menkiu, tujuan akhir dari pilihan 50.000 tadi, dari makan siang nasi sama ayam versus kopi, es kopi sama kue-kue tadi, tujuan Anda dari awal itu adalah memaksimalkan kepuasan. Apa itu istilahnya? Memaksimalkan kepuasan, maximize of utility. Ya, pengennya puas. Jadi pikiran Anda itu terdistrak, terkontaminasi atau
terkuasai kepada kenyangnya nasi sama ayam atau nikmatnya es kopi sama kue-kue. Anda tidak pikirkan yang lain, gitu kan? Anda hanya akan memilih mana yang memberi kepuasan tertinggi bagi Anda saat itu. Terus gimana, kata George nanya ke kita? Gini mas, orang Jawa rupanya George. Kemarin dia orang Batak, bang ya kan, sekarang mas. Gini mas, masuk Islam ya. Kalau di Islam, tujuan akhir hidup kita itu apa? Meraih al-falah. Masjid al-falah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Dipanggil 5 kali untuk ngingetin hidup kita itu al-falah. Ya. Apa itu al-falah? Kebahagiaan dan kesuksesan dunia wal akhirah. Jadi kalau sudah dengar hayya 'alal falah, itu ingatnya ini nih panggilan kesuksesan nih. Sholat. Lewat sholat, pikiran tenang, doa, rezeki terbuka, badan sehat, relasi nambah, habis itu dapat kajian ilmu, habis itu dapat bersama sarapan, pulang ke rumah, kenyang, habis itu senang, Allah munculkan rasa bahagia. Masalah makan siang nanti, nanti aja lah. Ada juga kok. Ya. Nggak ada. Nabi Muhammad SAW mengatakan dalam sebuah hadis, siapa yang bangun pagi, badannya sehat, hidupnya aman, gak ada yang ngancam, terus ada makanan untuk hari itu saja, dia adalah orang terkaya sedunia. Coba lihat, Nabi itu ngubah cara pandang kita soal kaya raya. Ya. Ada nggak makan sampai malam nanti? Ada. Insya Allah ada kok. Ya, nggak usah khawatir. Ya kan? Ada kok. Nabi kita itu pulang-pulang ke rumah Aisyah, ketuk pintu, udah masuk, ada makanan? Nggak ada. Kalau gitu saya puasa. Pakai rumus itu. Selalu ada jawabannya. Yakin ada? Ada. Tapi pas kenyataan buka apa? Turun saji. Kok kosong nih? Ya beli beras habis. Abi yang berakidah, abi yang sudah ikut kajian, maka dia akan langsung bilang, kalau begitu saya puasa ya Mi. Selalu ada solusi. Nanti tinggal buka puasanya. Itu baru dipikir lagi. Dipikir lagi. Dan Allah senang itu, lihat itu. Ya. Pas datang buka puasa, ada yang kirimin makanan, Masya Allah. Pas udah mau buka, diketuk pintu rumah. Rupanya ada pengemis. Kisahnya Ali bin Abi Thalib sama Fatimah Zahra. Sudah lapar mereka itu. Terus sudah puasa. Pas mau buka, kebetulan ada yang udah dapat makanan. Sudah mau buka, diketuk pintu. Dikasih lagi sama pengemis itu. Subhanallah. Kebayang gak suasana waktu itu? Ya. Ya. Kita belum sampai. Belum diuji sampai ke situ. Belum ya? Belum. Jadi jangan bangga aja dulu. Belum nyampe. Ya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tujuan akhir kita adalah al-falah. Ya, mencari maslahat. Jadi pilihannya tidak egois, mana yang paling saya nikmati, tapi sudah melebar, meluas. Mana yang lebih berkah, mana yang lebih bermanfaat, bukan hanya untuk perut saya, tapi untuk kesehatan saya. Bahkan sebelum dia beli itu, dia tanya, ada hak orang lain nggak di 50.000 ini? Jangan-jangan seharusnya dari 50.000 tadi, saya cukup makan 25.000, 25.000 lagi saya ajak orang lain. Itu. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
Cara pandang itu penting ya. Bukan. Dari yang pertama cara pandang menggeser tujuan. Jadi tujuan kita itu harus dibenerin. Mana yang lebih berkah, ya. Yang ketiga, tadi sudah kedua, sudah 2 poin kita jawab si George itu. Ya. Yang ketiga adalah memberikan peta prioritas. Maksudnya gimana? Gini loh. Mas Menkyu, Anda memilih alat untuk memaksimalkan uang 50.000 itu, Anda pakai alat namanya alat analisis biaya manfaat atau cost benefit analysis. Jadi Anda itu selalu menimbang-nimbang untung rugi dari setiap pilihan secara rasional. Jadi untung rugi. Kalau yang nomor 2 dia kepuasan, utilitas, kepuasan. Nah, yang ketiga ini si Menkyu itu pakai untung rugi. Gitu. Nah, kita Islam gimana? Apakah kita sama selalu untung rugi dalam konteks rasional? Enggak. Peta prioritas kita itu adalah maqasidus syariah. Alat analisis kita itu maqasid, yang 5 itu. Jaga agama, jaga jiwa, jaga akal, jaga keluarga, keturunan, dan jaga harta. Selalu ke situ kita. Ya. Dan ini adalah hal-hal ya yang tidak bisa ditawar. Contoh misalnya, bayangkan loh, misalnya tadi yang 50.000 tadi itu, kita ternyata ditawari dengan makanan yang lebih mahal, yang lebih banyak, lebih enak kelihatannya. Jadi bukan tadi nasi ayam, bukan kopi camilan, es kopi sama camilan, bukan. Tiba-tiba ada lagi yang nawarin, Pak, sini warung saya aja. Loh kenapa? Warung saya ini lagi diskon, Pak, lagi baru buka. Dengan uang Bapak 50.000, Bapak bisa dapat semua tadi. Bisa makan nasi dengan ayam, nanti dapat diskon tambahan es kopi sama camilan. Pindah nggak? Pindah nggak ke toko itu? Pindah. Tapi kalau orang Islam, orang yang punya iman, kan dia cek dulu. Ada halalnya nggak? Oh maaf Kak, karena kami baru buka, ya kan? Ini belum ada halalnya, ya kan? Dan nauzubillah min zalik, ternyata setelah dicek-cek itu bukan Islam. Dan ini kejadian, saya nggak mau sebut nama tempatnya, di Bogor. Jadi ada satu tempat, ada satu rumah makan baru buka. Kenapa saya nggak itu ya, nggak foto ya? Tapi cerita ini bukan saya dengar dari orang lain, dari pelakunya sendiri. Mereka itu karena dekat komplek perumahan mereka baru buka, ada satu orang yang makan. Satu orang yang makan, dia enak, memang enak mungkin ya. Dia ceritakanlah ke teman-temannya. Ini komplek ini ya nggak usah tanya harga. Mereka kalau soal harga udah nggak sekian. Ya, saya nggak sebut. Mereka harga itu nomor sekian. Mereka itu rasa kepuasan. Apa yang terjadi? Berbondong-bondong makan. Setelah sekian, mungkin saya nggak tahu berapa kali makan, baru tahu restoran itu pakai babi. Nah kemarin saya lewat, sudah saya lihat ada stikernya. Area Pok area, ya, daerah babi. Berarti kandang babi dong. Ya, dia tulis gitu. Nah, saya langsung mikir, ya Allah, nauzubillah min zalik. Kena, kalau jangan sampai kena yang begini-begini ini. Saya kan jadi berpikir, kita semua berpikir, bertanya-tanya, emang nggak nanya gitu loh. Coba bayangkan. Bisa jadi situasinya menganggap, oh ya, makanannya itu soto. Ya, soto memang. Ya. Jadi mungkin gara-gara saking apa ya? Mungkin ya, nauzubillah min zalik, mungkin karena misalnya harga tak jadi lagi persoalan, ya banyak duit, gitu kan? Yang dikejar adalah apa?
rasa. Nah, hati-hati loh, kadang-kadang bukan cuma rasa juga, gengsi. Gengsi nih, pas kita buka IG kawan tuh, dia lagi foto-foto di tempat restoran ini. Besok saya mau pergi ke sana juga. Ibu-ibu langsung WA kelompoknya, si itu pergi ke sana, yuk kita juga, masa kita kalah? Ya, itu restoran baru loh, itu yang datang artis-artis, atau bahkan yang punya itu artis, gitu loh. Kita harus ke sana dan kita harus foto-foto. Kalau enggak, kita kalah, gengsi. Akhirnya apa? Soal halal, soal apa, itu nomor sekian. Kalau minum di mana namanya? Kopi apa itu? Yang apa namanya? Starbucks. Itu kan kayak gengsinya naik berapa kali lipat tuh? Sepakat apa enggak nih? Ada perasaan itu kan? Secara sosial ada, dan memang dia bikin gimana rasanya, jadi akan terjadi perbedaan minum kopi Liyong sama minum kopi apa? Starbucks, itu beda secara strata sosial. Jadi kalau dia pergi rapat misalnya bawa tumbler itu logo apa? Starbucks, itu keren. Pas diminum, ini kopi Liyong. Itu namanya kaleng kongguan isinya rengginang. Tapi itulah jebakan-jebakan gengsi itu. Dan ternyata bukan itu, mereka teliti berdasarkan pakai teorinya piramida, siapa namanya? Maslow. Maslow itu dia udah kaji orang ini nanti, orang-orang manusia ini, dari yang cuma sekedar memenuhi kebutuhan dasar makan minum, lalu seks, lalu keamanan, nanti dia akan sampai di satu yang paling ujung. Soal apa? Penghargaan, alias sama dengan gengsi. Makan tuh gengsi. Ya. Nah, anak-anak kita, generasi muda, itu mereka itu gengsi. Ya kan? Gengsi. Jadi makan yang aneh-aneh, padahal itu penyakit. Minum yang berwarna-warni. Kalau nggak minum itu nggak canggih. Akhirnya apa? Ginjal anak-anak sekarang belum masih SMP udah cuci darah. Bapak-bapak ini kan waktu kecil-kecil di kampung makan ya lagi ya. Coba lihat anak kita ajak makan warung yang ini. Warung apa? Warteg. Coba ajak ke warteg. Dengan mau kita tanya pura-pura, Dek, Kak, mau ke warteg atau ke itu? Kemana? Apa? Mie gacoan. Kalah tuh warteg, pasti dia pilih mie gacoan. Ya, padahal kalau ke mie gacoan, bagus sih, nggak ada masalah ya. Dia halal kan? Ya masalah di situ pedas, tapi kan ada yang nol. Cuman masalahnya satu di mie gacoan itu, nggak kenyang. Iya, nggak kenyang. Nggak kenyang. Kalau warteg kenyang, nasinya banyak. Betul nggak, Pak? Iya, nasinya banyak, Pak. Ya kan? Saya kalau disuruh milih mie gacoan, saya milih warteg. Iya, cari nasi yang banyak. Ya kan? Saya ke kampus habis ngantar si kecil, ada satu warung warteg itu, saya singgah di situ. Nggak ada yang tahu saya siapa. Dan memang saya juga siapa, bukan siapa-siapa. Beli di situ bungkus nasi, sayur, tempe orek, telur dadar, udah dibungkus, pakai sambal, bawa ke kantor kampus. Pas makan siang, nggak usah pergi kemana-mana. Yang pasti harganya pasti nyentuh 20.000, 15-20.000. Kalau dia paling 10.000, udah kenyang saya 10.000. Gitu, ya kan? Nah, jadi 50.000 tadi itu ternyata kalau ditawarkan yang banyak tidak halal ya jangan, ya kan? Karena mengabaikan faktor keyakinan.
Ya kan? Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. 3 hal tadi itu. Ya, contohnya masih banyak. Nih, saya kasih contoh-contoh nih. Bapak Ibu mau pergi nih, pakai GPS, pakai apa namanya? Google Maps. Logikanya Google Maps itu apa? Terpendek, tercepat, sama kalau kita aktifkan fitur terapa itu? Bahan bakar. Dia akan cari rute yang bahan bakarnya lebih rendah. Nah, kira-kira percaya nggak sama Google Map? Percaya apa tidak nih? Jangan percaya sepenuhnya. Karena dia kadang bohong. Sebenarnya sih dia nggak bohong. Karena dia menggunakan algoritma tercepat. Karena dia pakai algoritma tercepat, dalam konteks efisiensi, dia tidak peduli jalan itu rusak, lewat gang sempit, lewat rawan begal, yang penting cepat sampai. Saya pernah ke mana ini? Apa ini? Gunung apa? Bukan di Jawa sana. Yang dingin? Iya. Pokoknya di situ saya lupa, tengah malam jam 1 pagi saya dibawa ke gap ini apa namanya? Jinet ini. Ke gunung-gunung, Pak. Ya Allah, setelah saya pikir-pikir, kenapa saya ke situ ya? Ya. Gak ada pilihan waktu itu, percaya aja. Ya kan? Allah masih selamatkan. Ya. Tapi kalau GPS yang syariah, ini GPS syariah nih. Ketika kita klik tujuan kita apa? Al-Falah. Nyampe ke sektor Yasmin sektor 6. Ya kan? Al-Falah, GPS-nya namanya Al-Falah. Dia tidak hanya mencari rute yang tercepat, tapi rute yang terbaik dan yang paling selamat. Dia menghindari jalan-jalan yang dilarang, zona-zona haram. Dia pilihkan jalan-jalan utama yang aman, yang ancaman jiwanya lebih sedikit. Dia sarankan untuk berhenti sejenak di rest area. Apa itu? Supaya sholat. Gmap-nya syariah itu, GPS-nya syariah, diarahkan ke rest area yang masjidnya nyaman. Gitu. Betul nggak, Pak? Ya kan? Dia ingatkan supaya jangan terlalu boros bensin, menghindari israf. Ya ayyuhalladzina amanu wa kulu washrabu, makan dan minum, wala tusrifu, jangan israf, jangan berlebih-lebihan. Ya. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, maka kita akan lihat ya, contoh-contoh dahsyat ya. Bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau itu pemimpin negara, tapi tidur beralaskan pelepah kurma yang kasar, dan seringkali dapurnya tidak mengepulkan asap selama berhari-hari. Bukan Nabi nggak bisa, Nabi itu kaya, ya nggak? Cuma Nabi milih jalan-jalan yang demikian, ya kan? Permasalahan negeri ini memang keterlaluan di soal itu, harus direvisi ulang itu. Dalam kondisi ekonomi begini, harusnya pejabat-pejabat itu dikurangi gajinya. Setuju apa enggak? Ya setuju, karena bukan pejabatnya. Bapak ngomong paling teriak, paling kencang, karena bukan Bapak yang di situ. Coba kalau Bapak di situ, pasti bilang tidak setuju. Ya. Ini cuma soal siapa yang bergilirannya. Ya, sekarang kita begini karena kita belum di posisi itu. Bayangkan tuh, saya diceritain satu orang, pejabat eselon 2, baru eselon 2 loh. Mobil disediakan sampai 3, supir lengkap, sekretaris pribadi ada. SOP eselon 2 itu nggak boleh dia ucapkan di mulutnya lapar. Itu SOP pengawalan. Seorang eselon 2 nggak boleh terucap lapar, maka makanan itu ada terus. Sebelum dia bilang lapar, sudah harus ada di mejanya. Kebayang gak itu nikmatnya itu? Ya, saya baru ngebayangin udah nikmat, apalagi merasakan. Baru ngebayangin udah nikmat.
Nggak boleh bawa kalau lagi jalan. Itu bukan dia gaya-gayaan, itu SOP. Ternyata saya juga baru tahu itu SOP. Dan kalau dia langgar, yang kena marah adalah anak buahnya. Kenapa kamu nggak bawain tasnya? Ya bosnya yang mau bawa sendiri tasnya. Nggak bisa mas, kamu digaji oleh negara untuk melakukan hal itu. Nah, jadi memang dia digaji hanya untuk bawa-bawa. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Seorang sahabat bernama Abu Talhah. Siapa? Abu Talhah. Ketika turun ayat surat Ali Imran ayat 92. Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan. Oh ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Lan tanalul birra hatta tunfiqu. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kamu tidak sekali-kali ya. Kamu tidak akan sekali-kali bisa mendapatkan atau tidak pernah akan sampai kepada kebajikan yang sempurna sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang paling kamu cintai. Ketika turun ayat ini, Abu Talha langsung lari temui Rasulullah SAW. Dia dengar ayat ini, dia ketemu Rasulullah SAW dan dia katakan, ya Rasulullah, kebun yang paling, harta yang paling aku cintai adalah kebun kurmaku. Siapa yang gak kenal kebun kurma milik Abu Talhah? Kualitas grade nomor 1 semadinah. Kurma Abu Talhah, gak ada yang lawan. Paling mantap. Ya Rasulullah, aku serahkan semua kebun kurmaku ini kepadamu di jalan Allah. Ya, jadi dalam berinfak ternyata harus ada skala prioritas juga. Cari sedekah-sedekah yang mantap, ya kan? Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Seorang pebisnis milih antara laba maksimal atau berkah. Milih antara menipu takaran untuk untung lebih besar atau jujur tapi untung lebih kecil. Ini semua yang kena tangkap ini yang gara-gara tidak ikut kajian Al-Falah nih. Ya. Hitung-hitungannya untung ini kalau proyek ini, kalau pengadaan ini 1 kali dengan sekian-sekian dapat berapa kita. Nah saya diingatkan, saya kemarin jumpa dengan satu orang pengusaha muslim. Dia bikin sepatu. Nah, nanti kalau mau saya kasih linknya di Tokopedia. Dia muslim. Dan dia harganya, dia karena ngomong langsung, dia harga toko dia, harga di Tokopedia itu harga pabrik. Dia kasih lihat, saya ini videonya kami, Ustaz. Video bikin sepatu, pabrik sepatu kami di Tangerang. Ya. Udahlah saya spill namanya ya. Namanya David Khalik. Tahu kan? Mantan artis. Nah, dia sekarang punya bisnis sepatu kerja bisa kita pakai. Ya, dia bilang yang dengan harga kami sekian 200k itu sama kualitasnya untuk yang 500, harga 500. Nah, saya juga rencana mau beli. Dia bilang begini waktu kita lagi diskusi. Dia bilang beliau itu dari Sarekat Islam. Ya, organisasinya Sarekat Islam. S2 S3-nya jurusan tafsir loh. Baru tahu juga saya. Itu jurusan tafsir. Ya kan? Nah. Jadi waktu saya heran lagi kita ngumpul di MUI kan saya kaget. Tuh, kok ada artis? Jadi saya tanya pelan-pelan, "Gimana, Mas? Dari mana?" Sebenarnya saya agak-agak familiar mukanya cuma nggak kenal. Ya kan, ternyata setelah teman-teman yang lain ngasih tahu, itu Pak Kiai, itu artis. Oh iya ya, baru kenal, baru ingat. Oke, cerita. Dia bilang begini, gimana nih kalau pengusaha muslim, orang-orang Islam pengambil kebijakan, pengadaan.
Yang di sini pengadaan orang Islam, yang di sini pengadaan bukan orang Islam. Tapi di sini memang agak mahal. Ambil mana? Kalau kita pakai rumusnya MenQ, pasti kita pilih yang mana? Yang murah, ya enggak? Kata dia, jangan. Ini pilih aja yang ini. Ya kan? Emang Bapak sendiri sudah pernah praktek? Saya pernah, Pak Ustadz. Waktu itu saya pengadaan untuk bahan baku apa gitu. Bukan bahan baku, saya mau kaos kaki. Mau pengadaan kaos kaki. Saya pilih dia. Ternyata waktu saya pilih ini, Pak Ustadz, dia bilang, ini bang, pabriknya hampir bangkrut. Pas saya masuk dengan permintaan saya yang banyak, ya kan? Dia langsung salam saya, cium tangan sama saya. Kenapa? Karena ini pesanan saya itu menyelamatkan perusahaan dia. Jadi kadang-kadang memang tidak semua kita harus selalu untung rugi, betul nggak? Ya, pilih dia. Ada kawan diskusi kita bertiga, berempat waktu itu. Ada satu yang nyeletuk. Pak Ustadz begini, dia agak kurang setuju. Sebenarnya dia kemukakan juga, namanya juga orang diskusi. Kadang-kadang kami itu milih, ya, misalnya Basnas. Basnas kan kalau mau nyalurin sepatu, kaos kaki untuk anak-anak mustahik, dia kan pengadaan. Kadang-kadang dia bilang begini, bukan kami nggak mau pengadaan ini. Ini bicara juga kualitas, Pak Ustadz. Kami kalau mau bikin pengadaan kan nggak mungkin kami pilih barang yang cepat rusak. Saya pikir-pikir, masuk akal nggak? Masuk akal juga. Nah, jadi akhirnya apa? Ternyata semua hal ini tidak segampang yang kita pikirkan. Betul kita ingin dukung dia, tapi mungkin dalam bentuk dukungan tidak selalu ke dia, tapi kita minta supaya dia perbaiki kualitas. Gitu loh. Jadi memang harus ini diskusi. Kadang-kadang itu kita karena kurang komunikasi, betul ya? Kita kurang komunikasi. Mas, kami mau pesan sama Anda, tapi tolong loh, Anda perbaiki kualitasnya. Ya gitu. Ya. Ya. Wailul lil mutaffifin, celaka orang yang curang dalam menakar. Ya. Ini masih ada waktu nih. Berapa menit lagi? 18. Ya. Materi saya udah mau habis soalnya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam datang, Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Ya, ini bulan Maulid nih. Nabi itu waktu datang ke Madinah bikin pasar, dan padahal pasar sudah ada. Pasarnya Yahudi sih, 5 pasar Yahudi itu curang semua, ya kan? Ya. Nah, pasar Nabi itu ternyata kalau kita baca sejarah itu tidak ada pajak, tidak ada pajak. Kemudian tidak boleh kelompok-kelompok tertentu menguasai spot-spot di pasar itu secara permanen. Nah, jadi kalau ada yang mau jualan, nggak ada dia bilang, oh saya sudah di sini ya sampai kapanpun, nggak. Terserah siapa yang datang duluan. Ya kira-kira kayak soft masjid lah. Kan nggak ada aturan di soft ini untuk si fulan di sini nggak boleh ditukar-tukar. Ada nggak? Hah? Ya ada, mungkin ada kasus ini. Saya tidak mau ulik lebih dalam. Tapi secara umum kita biarkan siapapun boleh. Ya tapi tahu diri juga. Kalau di depan ini yang belakang imam ya jangan suka-suka. Di sini kan dia tugasnya untuk mengganti imam kalau ada apa-apa. Ya kan? Ini Pak Imam sekali-sekali bikin kasus kayak tiba-tiba hilang dari tengah sholat. Kemana kek, kentut kek. Ya biar gugup yang di belakang. Nah, jadi Nabi itu pasarnya itu ya. Ya. Jadi kalau jadi kasus-kasus bisnis ini banyak sih, ya. Pengusaha mau buka perusahaan, amdalnya dulu mana? Amdalnya.
Ya kan? Amdalnya gimana ini? Ya, itu harus ada. Ya, jangan main buka-buka perusahaan aja tapi limbahnya dibuang yang kena masyarakat. Hanya mikirin ke kepentingan perusahaan saja, ya. Maka para ulama banyak sudah memberikan kepada kita kaidah-kaidah fikih. Ya kan? Ini kaidah-kaidah fikih ini sebenarnya bagus untuk kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bahkan dalam kehidupan pribadi, kemana-mana, ke jalan raya. Sudah sering kita sampaikan kaidah itu. Ulama udah capek-capek bikin. Kaidahnya apa? La darar wala dirar. Jangan bahayakan diri. Betul, lindungi diri ini, jaga betul. Tapi jangan ngebahayain orang lain. Udah tahu jalan sempit, ada gorengan di situ. Berhenti pula. Bikin macet. Ya, bikin macet. Ya, kecuali misalnya bisa beli dalam jangka waktu berapa lama ya? Ada mungkin beli 1 menit, nggak mungkin kan? Pokoknya jadi panjang macet. Pokoknya kita itu kalau mau parkir, mau apa di mobil kendaraan, mikir, ini kira-kira bikin susah orang banyak nggak? Itu kalau semua orang berpikir begitu, enak ini hidup. Saya jangan sampai menjadi penyebab orang susah. Nggak boleh. Video-video viral-viral sekarang ini masyarakat, itu saya lihat puncaknya persoalannya di situ. Semua orang hanya memikirkan diri sendiri. Ada warga, dia pasang lagu malam minggu, muter sampai jam 1 pagi. Dibalas sama tetangga depannya. Dia beli lagi sound yang gede juga, dia pasang juga. Lama-lama di komentar di bawah itu, pasang aja sekalian sound horek. Jadi kita ini, nih masyarakat kita ini. Masyarakat kita ini sedang bergerak pelan-pelan menuju masyarakat kapitalis. Kapitalis itu maksudnya apa? Bukan banyak uang, tapi mikirin diri sendiri. Ya. Udah nggak berani sekarang migacuan muter musik. Kan dia kena royalti, dituntut di Bali itu ya. Tahu kan kasusnya? Belum? Iya, jadi begini. Contoh begini. Kita itu ada aplikasi di internet, aplikasi di gadget, namanya Spotify. Nah, Spotify itu kan kayak dia menyediakan kalau kita jadi anggotanya, kita bisa ngedownload semua lagu-lagu yang kita suka, nasyid-nasyid, bahkan tilawah juga ada di situ semua. Kelebihannya adalah dengan langganan sekian ribu rupiah, misalnya 50.000 sebulan, dengan langganan itu kita bisa ngedownload dan hasil downloadan kita itu bisa kita putar offline. Jadi kita nggak usah pakai internet dan kualitasnya bagus kalau pakai anggota dibandingkan nggak anggota. Nah, masalahnya adalah ternyata Spotify itu punya kebijakan beda berlangganan individu dengan beda berlangganan secara entitas bisnis. Nah, si migacuan mungkin salah satu stafnya itu punya akun Spotify secara individu, tapi dia pasangkan kepada sound di warung itu yang besar itu, gacuan, yang didengar oleh banyak orang pengunjungnya. Maka si Spotify itu, saya nggak tahu Spotify atau bukan, itu mengajukan perkara hukum, menggugat bahwa Anda menyalahgunakan ya hak musik saya gitu. Nah, akhirnya apa? Ya udah kena ratusan juta. Bukan ratusan, miliar dia bayar. Nah, kemarin saya ke migacuan yang di sini perempatan ini memang sepi, nggak ada lagu sama sekali. Mungkin sudah kena itu. Ya. Nah, kenapa ini mengarah? Ya karena memang akhirnya orang takut sekarang diperkarakan. Sebaliknya Islam itu sudah keren dengan wakaf. Tahu almarhum Yusuf Al-Qaradawi? Ustadz Syekh Yusuf Al-Qaradawi. Semua bukunya yang ratusan itu
Itu sudah dia hak apa istilahnya? Property right-nya, hak intelektualnya. Itu dia gratiskan. Dia bilang, almarhum bilang, semua yang saya tulis, semua buku-buku yang saya tulis, sudah saya serahkan semuanya kepada umat. Silakan mau diterjemahkan ke bahasa apa saja. Gak perlu bayar ke saya. Ya kan? Tahun 2002, waktu saya masih kuliah di Mesir, tahun 2002, saya ingat kasus ini. Kami mahasiswa bikin acara, seminar, membahas buku yang lagi populer tahun 2002. Kalau Bapak Ibu masih ingat, buku yang judulnya Segitiga Bermuda. Masih ingat buku itu? Buku diterjemahkan sih sebenarnya, itu buku terjemahan dari buku Mesir, dari penulis Mesir. Nah, waktu seminar itu, kami undang penulis aslinya, kami undang orang penerjemahnya dari Indonesia. Karena buku itu laku keras tahun itu di Indonesia. Segitiga Bermuda. Dajjal. Di daerah mana itu segitiga itu? Pesawat kalau lewat situ hilang. Nah, ternyata setelah kita pertemukan acara itu, marah-marah sih siapa? Penulis utamanya. Karena dia tidak tahu ternyata bukunya ini laku keras di Indonesia. Dan dia nggak tahu kalau diterjemahkan. Coba lihat. Waktu itu memang orang belumnya soal property right kayak begitu. Akhirnya nggak tahu ujungnya waktu itu dia tuntut apa enggak. Ya. Buku dia itu nggak laku di Mesir. Buku dia itu nggak laku karena orang Mesir nggak suka yang goib-goib. Orang Indonesia suka yang goib-goib. Ya kan, yang bicara-bicara setan-setan, ya, wilayah-wilayah yang berhantu. Nah, itu suka. Termasuk film-film. Ya, coba kita lihat film-film kita itu. Pabrik Gula. Ya. Iya kan ya, Pabrik Gula itu film horor. Nah, yang harusnya kita pergi nonton itu yang lagi populer ini. Apa film apa? Sun. Aduh, Sun apa itu? Itu tentang film ekonomi syariah itu. Ya. Pemainnya salah satunya Ustadz Henry Tanjung. Ada dalam film itu. Ya. Ala kulli hal, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Nah, jadi kita itu tidak boleh merugikan orang. Sebaliknya kita disuruh oleh agama ini untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya. Mangga waktu yang tersisa kalau ada yang mau bertanya silakan. Mungkin ada? Mungkin ada, silakan. Nggak ada? Cukup? Masih ada waktu? Berapa? 3 menit. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. 3 menit kita manfaatkan. Contoh yang terakhir di 3 menit itu adalah pilih pembangunan atau lingkungan. Ini kalau kita buka hutan ini, kita babat, kita bikin dia jadi pabrik apa? Jadi kebun apa? Sawit. Ini bisa akan ada banyak warga yang bisa kerja. Ekonomi akan naik. Atau hancurkan hutannya. Gimana nih? Pilih mana kira-kira? Morowali. Memang ekonominya naik, Pak. Tapi keluarga-keluarga saya kan di sana juga keluarga besar saya ada. Yang jual-jual tanah kita itu memang kaya itu. Keluarga besar saya orang-orang Morowali itu yang tadinya tanah mereka di ujung-ujung yang mereka nggak pernah lihat. Karena datang itu perusahaan-perusahaan itu udah langsung matok semua. Jual miliaran memang, untung miliaran. Sekarang yang selama ini mereka itu nggak pernah kenal banjir. Ya, pada ngeluhnya sekarang. Ya, dan kenapa dulu Anda jual? Ya, habis harganya selangit, ya itulah resikonya, trade off. Ya, trade off resiko itu. Ya kan? Nah, bagaimana Islam memandang? Kita selalu memperhatikan itu. Nah, makanya ada hadis Nabi. Nabi itu keren. Hadisnya sekaligus tentang lingkungan dan sekaligus tentang yang ibadah. Kata Nabi, ala ketahuilah, likulli malikin hima. Ketahuilah, setiap yang namanya raja, itu punya daerah yang namanya hima. Tahu hima? Hima itu adalah wilayah yang nggak boleh dimasuki rakyat biasa. Daerah itu dijaga. Padang kayak padang.
Yang cuma raja sama keluarganya yang boleh masuk, orang-orang tertentu. Nah, kalau kira-kira di Bogor ini berarti kebun raya Bogor. Nggak boleh seenaknya di situ. Ya, nggak boleh bikin tenda di dalam situ, pasang tenda, main masuk-masuk aja. Ya. Ala likulli malikin hima, ketahuilah setiap raja punya daerah yang tak boleh dimasuki, terlarang. Ala himallahi maharimuhu, ketahuilah sesungguhnya Allah juga punya daerah terlarang. Apa itu? Maharimuhu, larangan-larangannya. Jadi Allah itu paling gemes kalau daerah larangannya dimasuki sama kita. Sudah Allah bilang, jangan ke sini. Ini daerah saya yang sudah saya batasi. Kamu ke sana aja, jangan masuk-masuk ke sini. Kita masuk, marah Allah. Ya, apa itu? Larangan-larangannya. Ya, nah, Nabi mengatakan dengan hadis demikian, dan kita tutup dengan firman Allah di surat Al-A'raf ayat 56, wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Jangan kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diciptakan islahiha, setelah diciptakan dengan baik. Mudah-mudahan pemerintah kita, pemerintah yang tidak hanya memikirkan soal apa? Kepentingan ekonomi, tapi juga memasukkan unsur al-falah. Paradigmanya sudah harus dirubah. Paradigma apa? Al-falah, kesejahteraan dunia wal akhirah. Mudah-mudahan George Menkyu kalau dia dapat hidayah, kalau masih hidup masuk Islam. Kalau dia masuk Islam dapat materi ini, dia ganti semua teori itu. Mudah-mudahan kita berdoa juga kita menjadi orang-orang yang al-falah, minal muflihin, orang-orang yang beruntung. Kita tutup dengan sama-sama beristighfar. Astaghfirullah wa atubu ilaik. Disempurnakan dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon dimaafkan jika banyak kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.